Guys, sekarang aku akan mengajarkan cara cepat menghafal semapur dan juga cara cepat menghafal Morse. Dimana nanti ini kalau teman-teman semuanya bisa menyimak dengan baik, maka insya Allah tidak sampai 1 jam atau paling tidak 30 menit maka akan bisa menghafal dengan cara trik yang tercepat. Oke, kita lanjut ke soal dan materinya dulu. Oke, sekarang saya akan tuliskan cara cepatnya dulu. Pertama yaitu adalah semapur. Ini adalah semapur. Semapur. Oke, kemudian caranya mengerjakan adalah yaitu kita menuliskan kuncinya dulu. Oke, saya akan gambarkan. Ini adalah garis pendek-pendek. Maksud dari garis pendek-pendek ini adalah tangan yang tidak boleh bergerak. Jadi tangan terkunci untuk menyelesaikan. Kemudian garis lurus adalah tangan yang bergerak. Contoh, garis lurus A. Kemudian untuk B, ini B-nya. Kemudian ini adalah C. Wah, maaf, ini garisnya liuk-liuk seperti ular. Lanjut, kemudian D. D-nya seperti ini. Saya maksudkan di sini garis pendek-pendek adalah tangan yang tidak boleh bergerak. Garis panjang atau garis lurus adalah tangan yang bergerak. Contoh, ini adalah A, B, C, D. Kemudian garis pendek-pendek ini tangan kanan apa tangan kiri? Saya akan terangkan di sini. Untuk garis pendek-pendek di 0A, maka ini adalah disebut tangan kiri. TKR, tangan kiri. Oke, dilanjut ke berikutnya adalah garis pendek-pendek lagi. Untuk E. E, F, G. Ini G-nya. Oh, sorry guys. Saya balik saja ya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Oke, sekarang untuk yang garis pendek-pendek ini adalah kebalikannya, yaitu adalah TKN. TKN artinya tangan kanan, garis pendek-pendek. Garis pendek-pendek tetap sama, yaitu adalah tangan tidak boleh bergerak. Kemudian garis lurus ini adalah tangan kirinya, bentuk E, F, G. Untuk posisi orangnya, yaitu adalah saya gambarkan di sini, ya, gambarkan di sini. Anggap saja ini adalah orangnya Sinceng, kurus keceng, ya. Andrea Aditya. Ya, ini orangnya, anggap ini telinganya. Oke. Posisi orangnya adalah menghadap ke sini ya. Jadi menghadap ke depan sini supaya nanti bisa memposisikan. Ini adalah A-nya, ini adalah orangnya, badan orangnya. Ini disebut badan orang. Contohnya seperti ini. Saya lanjutkan kembali. Kemudian untuk H, garis pendek-pendek berada di posisi A atau kebalikan dari A. 0, garis pendek-pendek tetap sama, yaitu adalah tangan tidak boleh bergerak. Kemudian dilanjutkan lagi garis yang lurus H. Kemudian ini adalah I. Oke. Ini disebut tangan pendek, garis pendek-pendeknya yaitu tangan kanan, TKN. Oke. Jadi bentuknya tangan kanan. Kemudian yang garis lurus ini adalah tangan kirinya. Oke, dilanjut sekarang ke J. C, garis pendek-pendek berada di posisi sini. Nah, ini kemudian ini atas ke atas, ini adalah J-nya. Kemudian garis pendek-pendeknya ini adalah tangan kiri, TKR, tangan kiri. Sudah ya. Ini yang ke atas ini adalah tangan kanannya untuk J. Ini posisi tengah. Badan harus menghadap ke sini. Oke, selanjutkan sekarang ke K. K, garis pendek-pendeknya berada tetap sama seperti H tadi, yaitu posisi A. Ini garis pendek-pendeknya atau tangan yang tidak boleh bergerak. Jadi kalau teman-teman semuanya tidak boleh ke garis pendek-pendek terlalu ke atas kemudian terlalu ke bawah, tidak boleh. Harus sesuai gambar ini. Kenapa? Karena kalau misalkan berubah posisi maka berubah juga artinya. Karena ini sudah terkunci. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ini K-nya, ini L, ini M, ini N. K, L, M, N. Oke, ini contoh saja dulu untuk kuncinya. Nanti akan saya praktekkan cara mengerjakannya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saya ulangi. Garis pendek-pendek ini adalah TKN. Ini adalah TKN-nya. Tangan kanan. Posisi garis pendek-pendek. Garis lurus adalah yang bergerak. Jadi tangan yang bergerak. KLMN. Kemudian saya lanjutkan lagi ke berikutnya. Untuk O. O posisi garis pendek-pendek berada di posisi B.
Nah, ini B ya, posisi B. Ini O-nya, tangan tidak boleh bergerak. Saya lanjutkan. O, posisi C. C, oh maaf kok C sih. O, P, Q, R, S. O, P, Q, R, S. Oke, ini sudah. Saya lanjutkan kembali ke T. Oh maaf, ini belum. Ini adalah TKN. TKN tangan kanan. Sekarang untuk T. RST. Oke. T garis pendek-pendek berada di sini. Ini 0 yang tangan tidak boleh bergerak. Kemudian tangan yang bergerak di sini. T U. Yang ini adalah tangan kanan. TKN. Oke, saya lanjut kembali. Sekarang V. Teman-teman nanti ini dipelajari dulu ya, dipelajari dulu semuanya. Nanti untuk caranya gampang. Sekarang V garis pendek-pendek berada di atas. Kemudian garis tangan yang lurus adalah yang di bawah. Ini adalah V. Yang ke atas tangannya adalah tangan kanan. Yang ke atas, yang ke kiri yang tangan kiri adalah yang ke bawah. Oke. Saya lanjut sekarang ke W. W garis pendek-pendeknya berada di posisi sini. W. Ini W-nya. Oke, sekarang untuk tangan apa ini? Ini adalah yang menggunakan tangan kiri. TKR. Tangan kiri. Oke, sekarang W X ya. X. Posisi garis pendek-pendek berada di bawah. Oke, nolnya. Ini 0. Kemudian ini adalah X. Tangan yang ke bawah adalah tangan kanan. TKN. Oke, selanjut. Sekarang ke Y. Garis pendek-pendek berada di samping. Kemudian untuk Y dan Z. Y dan Z. Untuk garis pendek-pendek adalah tangan kiri. TKR. Oke, sekarang cara kuncinya, kunci cepatnya adalah teman-teman menghafal ini dari A sampai G. Usahakan A sampai G ini hafal. A, B, C, D, E, F, G. Apabila sudah hafal A sampai G, untuk menghafalkan H sampai Z itu mudah dengan cara contoh. A, B, C, D sudah dihafal, E, F, G sudah dihafal. Tinggal dipraktekkan saja nanti posisinya. Kemudian untuk menghafal H dan I, garis pendek-pendek samakan dengan garis A. Garis H samakan dengan garis B. Kemudian garis I samakan dengan garis C. Itu caranya. Kalau sudah bisa menghafal ini, kurang lebih dari 5 atau 10 menit, kira-kira teman-teman sudah bisa menghafal A sampai G, dilanjut H sampai I. Kemudian lanjut ke J. Bagaimana C? Caranya adalah tangan garis pendek-pendek kebalikan dari F. Jadi ini sama dengan F. J sama dengan D. Jadi kalau teman-teman sudah menghafal D, maka untuk merubah tangan itu gerakannya mudah. Itu nanti. Kemudian kalau sudah, lanjutkan ke K. K, garis pendek-pendek ini samakan dengan A kembali. Kuncinya. Kemudian K, untuk K samakan dengan D, tangannya. Jadi intinya semua ini sama. Jadi saya ulangi lagi. Untuk K kebalikan dari D. Untuk L kebalikan dari E. M kebalikan dari F. N kebalikan dari G. Kuncinya adalah hafalkan A sampai G dulu. Kalau A sampai G hafal dan benar-benar diingat, maka menghafalkan H sampai Z itu lebih cepat. Saya lanjutkan kembali ke O. Garis pendek-pendek samakan dengan B. Sama ya. Kemudian O samakan dengan C atau garis kebalikannya. P kebalikan dari D. Q kebalikan dari E. R kebalikan dari F. S kebalikan dari G. Oke, sama ya. Kuncinya ada di A sampai G. Oke, sekarang dilanjut ke T. Garis pendek-pendek atau TKN, tangan kanannya T, posisinya adalah C. Untuk T kebalikan dari D. Kemudian U kebalikan dari E. Teman-teman semuanya, usahakan di garis pendek-pendek ini dari A sampai Z, usahakan samakan dengan yang ada di gambar tersebut.
Apabila garis pendek-pendek ini teman-teman terlalu ke atas, terlalu ke bawah, atau terlalu ke samping, maka arti tersebut sudah berbeda. Jadi hati-hati untuk di garis pendek ini atau garis atau tangan yang tidak boleh bergerak. Kalau tangan yang bergerak pun juga sama, jangan sampai berubah sedikit pun, harus sama dengan sesuai gambar. Kemudian saya lanjut ke V. V untuk garis pendek-pendek yang ke atas adalah tangan kanan, untuk yang ke bawah tangan kiri. V adalah nolnya kebalikan dari D, kemudian V-nya kebalikan dari G. Oke, sama ya, kuncinya sudah. Sekarang lanjut W. Garis pendek-pendek sama dengan atau kebalikan dari F ya. Kebalikan dari F, kemudian W-nya kebalikan dari E. Jadi teman-teman hafalkan kuncinya ini saja sudah, A sampai G. Oke, lanjut sekarang ke X. X garis pendek-pendek berada di bawah, yaitu TKN tangan kanan, posisinya adalah sama seperti G. Kemudian X sama dengan E. Oke, sekarang saya lanjut ke Y. Garis pendek-pendek berada posisi sama dengan F. Kemudian Y sama dengan C kebalikannya. Kemudian Z kebalikan dari G. Kalau hafal teman-teman sudah hafal ini semua A sampai G, saya yakin insya Allah tidak sampai 30 menit atau tidak sampai 1 jam sudah bisa hafal. Oke.